Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan juga rezekinya selalu melimpah. Oke, gimana trading hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan, banyak yang cuan karena hari ini ISG menguat kembali 0,97%. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya pergerakan ISG. Nah, saat ini ISG closing sangat bagus, bisa bertahan di atas harga 7.032. Ini akan menarik. Mudah-mudahan ISG bisa lanjut naik lagi atau minimal sideways dulu, jangan turun dulu. Dan ISG terlihat sekali masih ditahan di area mungkin di area MA 100 ya. Jadi ditahan di area itu, mudah-mudahan ini juga ya paling tidak ISG bisa sideways dulu. Kalau dia nggak mau naik, jangan turun dulu. Jadi kita masih bisa trading dengan tenang. Oke, mungkin hari ini nggak semua saham yang naik yang akan kita review. Mungkin beberapa juga ada saham-saham yang kemarin yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi hari ini cuma saya lanjutkan pergerakan-pergerakan saham yang mungkin yang masih menarik untuk kita perhatikan, ya masih bisa ada potensi dia akan naik atau bahkan mungkin potensi malah turun. Tapi secara posisi terakhir ya, ini menurut saya masih boleh diperhatikan jika dia mampu, untuk saham-saham ini yang masih mampu untuk melanjutkan trennya. Oke, yang pertama kita ke saham telco dulu ya. Yang pertama itu adalah saham Tebik. Nah, Tebik hari ini sempat turun ke level harga 2.910 dan sempat naik juga sampai sampai dengan ke harga 2.970. Nah, Tebik close di bawah harga close kemarin ya. Harga close kemarin yaitu di harga 2.950 dan hari ini close di harga 2.940. Jadi hari ini Tebik turun 0,34%, nggak apa-apa, tapi dia masih bergerak di atas EMA 10 dan EMA 20. Bahkan EMA 30 ini masih boleh diperhatikan. Apalagi kalau dia bisa bertahan di atas 2960 ini bagus, karena sudah 3 hari ini ya, bahkan 2 hari ini dia sudah sempat tembus 2960, tapi sayangnya Tebik belum berhasil close di atasnya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Friend. Nah, Friend di sesi 2 ini sangat bagus sekali karena dia selain sudah bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30, dia juga berhasil breakout top box, yaitu harga tertinggi di tanggal 16 Juni 2022 yaitu harga 85. Dan Friend hari ini close di harga 86, yaitu satu tick ya di atas top box. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau kalau Friend besok masih mau melanjutkan, apakah dia bisa menembus harga closing harga close di tanggal 20 dan di tanggal 6 Juni yaitu harga 89. Apakah Friend bisa bertahan? Kalau bertahan, mudah-mudahan dia bisa lanjut trennya mungkin ke harga 95 atau bahkan ke harga 102. Ini jadi masih boleh diperhatikan untuk Friend. Untuk posisi hari ini bagus. Jadi kalau yang mau masuk, lihat dulu besok apakah dia langsung naik ataukah dia akan koreksi dulu. Tunggu aja kalau misalkan koreksi, apakah dia melewati harga 83 atau tidak. Tapi kalau masih di atas 83, kemungkinan besar dia masih akan lanjut untuk naik ke atas. Oke, disclaimer on ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham ISAT. Nah, hari ini ISAT juga menguat kembali dan berhasil menembus EMA 10 dan close di harga 6.650. Nah, ini bagus karena juga dia berhasil close di atas high kemarin dan menguat 6,40%. Mudah-mudahan ISAT bisa lanjut lagi ke harga 7.175 atau bahkan bisa menembusnya. Ini juga masih boleh teman-teman perhatikan, atau masih ada yang hold juga tidak boleh dipantau juga. Tapi kalau turun ya tinggal lihat aja apakah dia akan bergerak ke bawah
EMA 20 atau bahkan EMA 30. Jadi teman-teman tinggal analisa apakah dia akan turun lagi menembus supportnya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada EMA 200 dan EMA 100 di bawah, di kisaran harga 5.925. Atau kita lihat aja kalau dia masih lanjut naik ya mudah-mudahan bisa sampai ke 7.175. Kalau turun tinggal lihat apakah dia nanti akan ke area 6.200 atau ke harga 6.025 atau 6.075. Jadi masih boleh dipantau untuk ISAT, atau mungkin sudah ada yang masuk tadi, udah profit harusnya lumayan. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu KBLV. Nah, kemarin KBLV padahal cukup bagus ya, sempat naik 16%, tapi hari ini terkoreksi 2%. Ini normal kalau menurut saya sih kalau untuk koreksi 2%, tapi hari ini dia nggak lanjut naik. Boleh diperhatikan apakah dia akan turun lagi melewati low hari ini. Ya, kalau melewati low hari ini di bawah 270 ya tunggu aja kapan momentum dia akan naik lagi. Jangan buru-buru masuk untuk saham ini. Mengingat transaksi di saham ini cukup kecil ya. Jadi alokasi dana juga mesti teman-teman perhatikan. Target terdekat mungkin ada di harga sekitaran di EMA 100 ini ya, di 320, atau kalau mau yang agak jauh, teman-teman mau targeting jauh, boleh di 348. Mudah-mudahan bisa ke level harga tersebut, tapi tinggal dilihat dulu apakah dia akan turun dulu, koreksi lagi setelah naik 16% kemarin. Jadi teman-teman masih boleh pantau pergerakan saham ini selama masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Link. Ya, hari ini Link close di harga 4.580 dan persis di atas EMA 10 ya. Satu tick di atas EMA 10. Mudah-mudahan karena dia sempat turun juga ke EMA 20, tapi dia naik lagi. Open di harga 4.580 dan close di 4.580. Ya, tapi ini mudah-mudahan masih bagus. Semoga Link bisa melanjutkan, bisa menembus 4.630 atau close di atasnya, atau bahkan bisa menembus top box di harga 4.650. Ini juga masih trennya masih bagus karena masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Oh ya, kalau ini juga mesti diperhatikan, di sini sudah ada bottom box-nya ya. Kalau dia tembus bottom box ya, kalau yang sudah punya boleh hati-hati juga kalau turun. Misalkan turun mungkin dia bisa ke harga sekitar mungkin ke 4.430-an. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Hope. Ya, hari ini Hope menguat lagi ya. Menguat walaupun terbatas 1,72%. Ya, ini mudah-mudahan ya kalau dia nggak mau naik dulu ya sideways dulu. Tinggal cari momentum kapan untuk masuk di saham ini. Kalau misalnya teman-teman sudah ada yang masuk mungkin pas waktu di tanggal 10 ya masih boleh hold. Ya, tinggal lihat aja apakah dia akan turun kembali ke atau menembus level harga di bawah 155. Ini juga teman-teman mesti perhitungkan, silakan ambil keputusan masing-masing jika dia kembali ke bawah bahkan menembus harga 155. Tapi selama bergerak di atas harga 164, kemungkinan dia masih akan trennya masih akan bagus. Ini untuk Hope ya. Oke, kita lanjut lagi ke saham INDR. Ya, mungkin teman-teman sudah yang ikutin saham INDR ini, mungkin yang baru-baru naik ini di 23 Februari. Ya, sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, wah ada beberapa bulan ya naik terus, dan setelah dari mulai 15 Juni kemarin dia sudah mulai turun, tapi masih bisa bertahan di atas EMA 20. Nah, mudah-mudahan masih bagus. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi ke atas harga 11.050, mungkin di harga 11.100 ya. Ini masih boleh dipantau lagi kalau dia bergerak ke atas. Jadi tunggu aja. Kalau
teman-teman udah ada yang spek buy hari ini atau lihat rebound teman-teman masuk, ya silakan saja. Jangan lupa untuk trading plan-nya dan stop loss-nya dan juga targetnya. Apakah INDR ini akan melanjutkan trennya dengan melewati harga close tertinggi sebelumnya di tanggal 14 yaitu 12.475 atau bahkan high di tanggal 15 Juni yaitu 13.625. Silakan teman-teman pantau untuk saham ini kalau masih mau mengikuti trennya karena sudah koreksi dan hari ini menguat lagi 5%. Mungkin saja besok dia akan lanjut. Kita nggak ada yang tahu, tapi kalau misalkan dia turun ke bawah lagi atau bahkan close ke bawah, ini juga teman-teman mesti perhatikan. Mesti hati-hati juga karena mengingat saham ini naik sudah tinggi ya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ST. Nah, ST buat saham ini memang volatility-nya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang belum terbiasa dengan saham-saham yang larinya kencang, mesti hati-hati juga. Ini terlihat nih ada 2 hari ini dengan jarum yang cukup panjang sebelumnya. Di sini juga di tanggal 27 juga ada jarum-jarum yang cukup panjang. Jadi kalau yang belum terbiasa untuk masuk di saham-saham yang sekiranya volatilitasnya tinggi, sebaiknya hindari dulu untuk saham ini. Tapi secara posisi untuk saham ST ini bagus. Dia berhasil close di atas EMA 10, 20 dan 30 dan close di harga 104 ya. Selama dia bertahan di atas harga 102 ini bagus. Teman-teman juga kalau mau ambil posisi ya, saya katakan lagi mesti hati-hati karena saham ini suka ada guyuran di sesi 2 atau mungkin setelah naik tinggi dia langsung diguyur ya, jadi mesti waspada aja untuk saham ini. Sekarang masuk saham ini tiba-tiba naik, kalau misalkan mau hold silakan atau mau take profit juga silakan. Lanjut ya ke saham Bina. Ya, untuk saham Bina dia masih sideways untuk saat ini. Dari mulai tanggal 9 ya, setelah naik 2 hari di tanggal 26 dan di tanggal 28 April. Ini dia masih sideways, tapi masih bergerak di atas EMA 10, dia kali ini di atas EMA 20, belum berhasil naik di atas EMA 10. Ya, jadi ini juga masih boleh teman-teman pantau, mengingat dia sudah kembali menguat dan sudah mulai sideways. Mudah-mudahan ini dia bisa lanjut ya, bahkan bisa menembus harga 3.980. Nah, ini juga teman-teman kalau yang masuk saham ini Bina ini juga kadang-kadang suka ada guyuran tiba-tiba, suka dibawa turun dulu. Itu teman-teman bisa lihat ya, dia banyak sekali candle jarumnya di bawah, berarti biasanya dia waktu opening biasanya dibawa turun dulu lalu dibawa naik. Jadi mesti hati-hati juga untuk saham ini, tapi secara pergerakan dia masih bertahan di atas EMA 20. Mudah-mudahan bisa naik ke atas lagi. Minimal dia bisa bertahan di atas minimal di harga 3.880 itu bagus. Jadi teman-teman boleh perhatikan. Jadi seperti di tanggal 17 ini sebetulnya sudah mulai bagus, tapi masih bergerak sideways. Tunggu aja. Tunggu misalkan ini saham ini mulai rame. Kalau sekiranya rame, teman-teman lihat turnovernya sudah mulai tinggi, teman-teman boleh ambil posisi di saham ini. Kita lanjut ya ke saham BBCA. Ya, BBCA hari ini bisa bertahan di atas stop box dan bisa bertahan di atas EMA 100, yaitu EMA 100-nya ada di harga 7.625 dan BCA sekarang close di harga 7.650. Ini boleh diperhatikan nanti atau besok atau di perdagangan minggu ini apakah dia akan lanjut lagi bahkan bisa menembus 7.700. Di sini sudah saya sampaikan ya, mungkin di video-video sebelumnya di sini dia masih ada gap ya. Mudah-mudahan BBCA bisa close gap dulu nih. Paling enggak masih bisa kasih profit buat teman-teman. Misalkan ya setelah tutup gap dia lanjut sebentar ke atas, ya harapan seperti itu ya. Sampai dengan ke harga 8.200. Wah, luar biasa kalau bisa sampai ke atas. Jadi masih boleh dipantau karena hari ini dia masih bertahan di atas EMA 100. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Jangan sampai dia balik arah lagi ke bawah, ya tinggal tunggu lagi apakah dia akan rebound di
area 7.275 atau tidak. Jadi yang punya BCA atau yang sudah masuk hari ini, jangan lupa untuk trading plan-nya. Lanjut ke saham bank berikutnya ya, saham BMRI. Ya, BMRI masih bagus walaupun candle merah, dia close sama dengan harga close hari ini sama dengan harga close kemarin ya. Berarti tidak bergerak. Open di 8.300 dan close di 8.000. Open di 8.300 dan close di harga 8.250 ya. Jadi opennya agak tinggi ya, 1 tick, tapi close-nya justru malah turun. Tapi tidak apa-apa karena dia masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi. Kalau turun lagi ya siapkan trading plan-nya aja. Di sini juga ada terbentuk bottom box, mungkin teman-teman bisa jadikan patokan. Kalau dia tembus lagi ke bawah harga 8.075 ya silakan teman-teman ambil keputusan mau hold dulu sampai dengan di EMA 100 atau mau keluar dulu cari saham yang lain, itu juga silakan. Semuanya keputusan ada di tangan teman-teman. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu PNBN. Ya, PNBN hari ini berhasil close ya. Berhasil close di atas 1.800 ini. Ini udah kita bahas, kita ikuti terus apakah dia mau lanjut atau dia sudah lelah. Ternyata masih mau lanjut, tapi belum berhasil breakout. Sempat berhasil breakout top box, tapi sayangnya tidak berhasil close di atasnya, yaitu di atas harga 1.835. Kalau bisa close di atas ini masih bagus. Ya mudah-mudahan masih bisa lanjut, atau teman-teman yang masih megang masih bisa hold. Sehingga saya dia kalau nggak salah besok itu ini ya RUPS ya. Jadi saya juga lupa. Kalau nggak salah dia RUPS, jadi teman-teman bisa cek lagi apakah PNBN ini RUPS besok. Oke, jadi masih bagus. Jadi masih bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30, tapi untuk resikonya udah semakin tinggi. Jadi yang belum punya siapkan mental kalau mau memaksakan masuk di saham ini. Jangan lupa trading plan-nya, stop loss-nya di mana dipakai. Jangan sampai sudah masuk tiba-tiba dia turun, jatuh ke bawah, teman-teman malah sangkut, malah nggak bisa trading di saham yang lain. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham bank. Ya, bank masih sideways dan hari ini close di atas EMA 30. Ini bagus. Masih bertahan di atas EMA 30, 10, 20 dan 30 ya. Ini oke, tapi tunggu aja. Kalau teman-teman yang belum punya, kalau misalkan dia bisa bank ini bisa bergerak atau bisa menembus 2040, baru teman-teman boleh perhatikan pada pergerakan saham bank ini. Karena belum berhasil menembus top box ya. Di hari sebelumnya juga sudah sempat naik-naik, tapi nggak jadi, turun lagi ya. Tunggu aja sampai dia jalan dan kuat di atas 2040. Kita lanjut ke saham yang berikutnya. Oh ya, jangan lupa ya stop lossnya juga. Nah ini juga saya sampaikan aja, di sini ada bottom boxnya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi kalau untuk stop loss. Kira-kira dia turun ke bawah ya teman-teman silakan ambil keputusan masing-masing. Lanjut ke saham Arto. Ya, Arto ini udah kita ikutin juga ya. Hari ini dia masih close di atas EMA 200, tapi turun lagi. Hari ini dia ya masih sideways, masih harga di sisi itu aja. Jadi jangan khawatir karena tunggu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah punya ya masih bisa hold. Jangan lupa untuk trading plan-nya, jangan lupa stop loss-nya. Kalau dia misalkan turun, teman-teman bisa pakai support-support yang sudah ada di sini. Teman-teman bisa pakai, mungkin pakai support 8.925 atau 8.500. Atau kalau mau jauh lagi bisa pakai yang di bawahnya ini di 7.075, itu terserah teman-teman. Jadi untuk stop loss atau untuk minusnya teman-teman bisa kuat untuk hold sampai dengan berapa persen, itu keputusan teman-teman semua. Tapi sayangnya dia belum berhasil breakout ya. Jadi kalau yang belum punya tunggu aja sampai dia bergerak menembus 9.925, ini baru boleh kita ambil posisi dan mulai menarik. Karena masih bergerak di bawah EMA 30, tapi dia sudah di atas EMA 10 dan 20, ini bagus. Tinggal tunggu aja dia bergerak di atas EMA 30-nya. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa saat.
Jadi kita masih boleh pantau pergerakan saham ini. Tapi untuk yang belum punya ya, kalau yang sudah punya mungkin yang beli waktu rebound waktu itu di tanggal 19 mungkin masih bisa hold sampai dengan saat ini. Oke, sudah 20 menit. Mungkin ini video yang pertama. Jadi jangan kemana-mana. Tunggu aja untuk video yang kedua. Jadi teman-teman boleh share juga video-video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like dan juga di-share. Dan yang belum, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga silakan aja bergabung di channel Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa tukaran informasi saham-saham apa kira-kira yang lagi naik, atau ya teman-teman ngobrol di seputaran saham, ya silakan bergabung, tidak ada biaya apapun, silakan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Tunggu aja video yang berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.